Oke, kita lanjut ke genre musik dubstep. Oke, jadi untuk genre musik dubstep ini berasal dari London Selatan, Inggris. Langsung aja yuk kita dengerin contoh musiknya. Tuh, ini ciri khas dubstep tuh suara-suara yang kayak gini. Tuh, suara-suara yang kayak robot-robot kayak gitu. Itu biasanya dubstep ciri khasnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke musik genre reggae. Jadi musik ini mengandalkan ritme sinkopasi. Apa sih ritme sinkopasi itu? Sinkopasi, syncopation, sinkop. Itu adalah suatu ritme yang bisa dibilang kaget ya. Jadi contohnya kayak gini dalam ketukan ya. Ini saya contohin, kita hitung 4 ketukan. Tuh, wa, ga, pat. Oke? Kayak gitu. Sekarang kita bakal mulai sinkop. Tuh, wa, ga, pat, wa, ga. Jadi kaget kayak gitu. Oh, itu biasanya yang ada di musik reggae dong pastinya. Iya. Oh, iya, iya. Deret biasanya pakai gitar gitu kan di pantai-pantai. Oke, kita dengerin musiknya aja langsung yuk. Oke, jadi gitu guys kira-kira contoh musik dari genre reggae. Oke, selanjutnya kita ke EDM atau Electronic Dance Music. Jadi genre ini merupakan genre elektronik perkusif yang dibuat sebagian besar untuk klub malam. Wow. Yang suka di itu loh, yang suka DJ itu aja guys. Gitu. Oke. Kita langsung kasih contoh aja. Kayak di festival yang di klub kan juga kayak gitu. Karena dengan musik-musik EDM orang lebih cepet pengen joget-joget nih, bergerak. Oke, pasti teman-teman itu paling tahu lah sama yang namanya musik EDM ya, karena sekarang banyak yang buat musik EDM gak sih? Banyak banget dicampur gitu. Jadi lebih ke menggabungkan genre ini jadi sama EDM. Jadi dia mix genre bisa dibilang kayak gitu. Jadi ntar pop bisa digabung lah, rock lah, jazz bisa digabung semuanya. Oke, jadi itulah tadi guys genre-genre musik. Kita ucapkan terima kasih dulu sama Kak Saira. Oke, terima kasih Kak Saira atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita lanjut ke next pembahasan. Oke guys, kita lanjut ke alat musik berdasarkan fungsi ya. Jadi yang pertama itu ada fungsi melodis, yaitu alat musik yang menambahkan suatu melodi kepada sebuah lagu. Contohnya itu ada alat musik biola, ada flute, dan juga ada trompet. Selanjutnya alat musik berdasarkan fungsi harmonis, di mana alat musik itu menambahkan harmoni pada sebuah lagu. Contoh alat musiknya itu ada piano, keyboard, dan juga gitar, bahkan harpa. Oke, dan yang terakhir itu ada alat musik berdasarkan fungsi ritmis, di mana fungsinya alat musik ini untuk mengatur tempo dari sebuah lagu. Nah, contoh alat musiknya apa aja? Itu ada drum, ada gendang, dan juga ada tamborin. Dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke bentuk-bentuk penyaji musik ya. Yang pertama itu ada solo. Solo itu berarti dia terdiri dari satu orang. Banyak banget ya penyanyi solo di Indonesia ini. Contohnya juga ada Raisa, Afgan, Tulus, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada duo, terdiri dari 2 anggota musisi. Bisa kita ambil contoh, itu The Virgin.
Terus yang ketiga ada trio, terdiri dari 3 orang musisi. Contoh bandnya itu Trio Macan. Dan yang terakhir ada quintet yang terdiri dari 4 orang musisi. Contohnya itu ada Westlife. Oke, selanjutnya itu ada band, yaitu bentuk formasi musisi yang memiliki melodis, rhythm, vokal, dan chord. Contohnya itu ada Ungu, ada Ceylon Seven, dan juga ada Noah. Dan terakhir ada big band, yaitu bentuk formasi musisi yang memiliki jumlah melodis, rhythm, dan chord lebih dari 1. Contohnya itu ada Nusantara Big Band, dan lain-lain. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke orkestra. Apa sih orkestra itu? Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik klasik secara bersamaan. Oke, untuk ciri-ciri orkestra itu yang pertama, musik orkestra itu didasarkan oleh alat musik gesek, contohnya cello, biola, viola, dan juga bass. Oke, ciri yang kedua yaitu musisi akan dikelompokkan sesuai dengan alat musik dan not yang mereka mainkan secara bersamaan, tapi dalam satu suara. Ciri yang ketiga itu adalah alat musik tiup, logam, maupun perkusi itu dimainkan dan disesuaikan dengan durasi lagu. Oke, ciri yang terakhir yaitu orkestra akan dimainkan menyesuaikan waktu dan tempat. Dan daftar lagu yang dimainkan mempertunjukkan standar instrumentasi yang kaya. Oke, selanjutnya itu kita ke jenis-jenis orkestra. Ada 3 jenis orkestra. Yang pertama itu simfoni orkestra. Simfoni orkestra adalah orkestra yang dibangun oleh suatu organisasi dan biasanya melibatkan banyak sekali pemusik, bahkan bisa lebih dari 100 orang. Yang kedua ada school orchestra, di mana school orchestra ini beranggotakan murid-murid dari mulai SD sampai SMA, biasanya berusia 6-19 tahun, yang dimana dipimpin oleh guru musiknya tersendiri. Oke, selanjutnya ada university orchestra, di mana orkestra ini beranggotakan mahasiswa-mahasiswi jurusan musik yang dipimpin oleh dosen atau profesor dari universitas tersebut. Oke, selanjutnya ada youth orchestra, di mana orkestra ini beranggotakan anak-anak muda usia 10-20 tahun dan berasal dari regional tertentu. Oke, yang terakhir ada community orchestra. Orkestra ini beranggotakan pemain amatir yang berasal dari satu daerah atau suatu kota yang berkelompok dan menampilkan penampilan ensemble untuk komunitas tertentu. Oke guys, nih ya yang gak paling kalah penting di dalam orkestra. Ini kalau kalian lupa, nih orkestra gak bakal jalan nih. Apa sih itu? Yap, konduktor. Konduktor atau dirijen adalah seorang pemimpin jalannya orkestra. Biasanya mereka memimpin dengan cara menggerakkan tangan, lalu wajah, kepala, bahkan tubuhnya. Oke, alat-alat yang ada di orkestra itu ada biola, violin, cello, terus ada trompet, flute, dan juga brass, drum, dan piano. Nah guys, apa sih manfaat dari orkestra ini sendiri? Manfaat yang bisa diperoleh yaitu dapat meningkatkan IQ, menghilangkan stres dan mengurangi tekanan, menstabilkan tekanan darah, detak jantung, dan suhu tubuh, lalu juga meningkatkan kreativitas. Tentunya menambah rasa senang, mendengarkan musik klasik dapat membuat tidur lebih nyenyak, dan yang terakhir membantu pikiran kita untuk lebih fokus. Oke, jenis entertainment selanjutnya yaitu Master of Ceremony. Oke, jadi kategori MC ini terbagi menjadi 3, yaitu kategori MC formal, kategori MC semi formal, dan kategori MC informal. Yang pertama adalah MC formal. MC formal adalah MC yang memandu acara-acara resmi, biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan juga agak sedikit kaku. Contoh acara yang menggunakan MC formal, contohnya adalah acara kenegaraan, acara wedding, akad, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya itu ada MC semi formal. Tidak jarang MC ini sering sekali dipadukan. Ketika di awal acara mereka menggunakan MC secara formal, lalu di akhir kegiatan mereka menggunakan MC secara informal. Intinya kamu harus bisa menyesuaikan. Misalnya pakaian yang digunakan harus sesuai dengan tema acara. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan acara. Tidak terlalu baku dan juga tidak terlalu santai. Yang terakhir adalah MC informal. MC informal ini biasanya lebih santai, temanya lebih kasual, dan juga bahasa yang digunakan tidak terlalu baku. Dan yang paling diutamakan dalam MC informal adalah kamu wajib melakukan improvisasi. Contoh acara yang menggunakan MC informal yaitu ulang tahun, family gathering, bazar, dan lain-lain. Selanjutnya ada klasifikasi MC wedding. Klasifikasi MC wedding terbagi menjadi 3. Yang pertama MC wedding tradisional.
yang kedua MC wedding modern, yang ketiga MC wedding adat Cina. Nah guys, jadi MC itu gak gampang loh. Ada juga syarat-syarat untuk jadi MC. Mau tahu? Mereka harus mempunyai intelijensi yang tinggi, berkepribadian dan memiliki sifat yang baik, berpenampilan atraktif dan simpatik, yang pasti memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga sabar. Seorang MC juga harus cekatan guys, mempunyai naluri antisipasi yang baik, memiliki spontanitas yang baik, memiliki rasa humor yang tinggi, dan yang terakhir memiliki pengetahuan yang luas. Nah, ini tips-tips buat kalian agar bisa menjadi MC yang baik. Satu, kalian harus banyak melatih pernafasan, lalu kalian latih juga pengucapan suatu kata, lalu latih juga kelancaran dari pengucapan kata tersebut. Selanjutnya, latih intonasi kalian dalam berbicara. Dan juga kalian harus latihan untuk menyusun kalimat. Banyak membaca seperti membaca koran, buku, majalah, atau buku ilmu pengetahuan lainnya. Dan terakhir, kalian juga harus latih irama kalian dalam berbicara. Nah guys, itulah tadi tips-tips buat kalian latihan untuk menjadi seorang MC yang baik. Nah, pesan yang terakhir nih guys, silahkan dibaca. Jadi kesimpulannya, jangan pernah sia-siakan kesempatan dan tetap percaya diri. Entertainment selanjutnya kita bakal membahas tentang speaker. Apa sih itu speaker? Speaker atau yang sering disebut pembicara merupakan orang yang dipercaya untuk menyampaikan suatu hal, berita, atau informasi di depan umum. Nah, di sini ada macam-macam speaker. Yang pertama penceramah. Penceramah adalah orang yang menyampaikan pesan, yang mempunyai tujuan untuk memberikan nasihat. Yang kedua ada pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya, atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Yang ketiga ada keynote speaker. Keynote speaker merupakan pembicara kunci atau orang yang dianggap penting dalam suatu diskusi atau sebuah seminar, yang mana memberikan suatu materi tentang permasalahan tertentu dalam sebuah diskusi. Macam-macam speaker selanjutnya yaitu ada penyiar. Nah, penyiar tidak langsung berhadapan dengan pendengarnya, namun hakikatnya ia adalah public speaker, karena ia juga berbicara kepada publik. Selanjutnya ada presenter. Presenter adalah seorang yang memandu acara di program TV. Bisa juga acara musik, talk show, dan kuis. Dan juga ada reporter. Reporter TV harus piawai juga dalam public speaking, karena ia harus menyampaikan informasi-informasi kepada publik melalui mic dan kamera. Nah, selanjutnya aku mau bagiin tips-tips ke kalian buat jadi speaker yang baik. Yang pertama, sampaikan sebuah berita. Kemaslah sebuah data atau fakta menjadi sebuah cerita yang mudah dicerna dan menarik buat audiens. Yang kedua, kenali audiens Anda. Kenali siapa yang datang dalam presentasi Anda, apa posisi mereka dalam organisasi, dan apa yang mereka ingin dengarkan dari Anda. Ini akan membuat Anda terhubung lebih baik dengan audiens. Lalu yang ketiga ada visualisasikan apa yang ingin Anda sampaikan. Padukanlah presentasi Anda dengan slide yang visual. Selanjutnya, bicaralah secara natural. Pembicara yang baik tidak berusaha untuk menjadi orang lain. Mereka akan tetap menjadi dirinya sendiri. Tampil meyakinkan di hadapan audiens. Tunjukkan diri Anda, sampaikan ide Anda. Dan jangan hanya bersembunyi di balik slide. Dan yang terakhir, lakukan kontak mata. Kontak mata menunjukkan Anda peduli dengan audiens. Itulah awal terciptanya hubungan antara presenter dan juga audiens. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis entertainment, komedi. Apa sih komedi? Komedi adalah sandiwara ringan yang penuh dengan kelucuan, meskipun kadang-kadang kelucuan itu bersifat menyindir dan akan berakhir dengan bahagia ria. Oke, next kita masuk ke jenis-jenis komedi. Jenis komedi pertama ada yang namanya slapstick. Slapstick adalah jenis komedi fisik yang biasanya lebih mengandalkan kelucuan gerak adegan ketimbang dialog atau monolog yang dibangun. Nah, selanjutnya yang kedua ada komedi hitam. Komedi hitam yang biasanya juga disebut dengan black jokes adalah jenis humor yang didasari oleh sisi gelap kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada komedi alternatif, adalah sebuah penyampaian komedi atau humor
yang menyimpang dari penyampaian komedi atau humor yang ada pada era tertentu. Nah, yang terakhir ada komedi hina. Nah, sesuai namanya nih, komedi hina ini adalah jenis humor atau komedi yang memfokuskan subjeknya dengan menghina atau merendahkan individu ataupun kelompok. Nah, di sini juga ada teknik-teknik komedi. Yang pertama itu language atau bahasa, yaitu di mana komedi ini bersifat verbal atau secara lisan disampaikannya. Lalu yang kedua yaitu logic, yaitu komedi adalah makna yang muncul akibat kata yang berkonsep. Selanjutnya ada identitas. Komedi diciptakan oleh identitas dari pemain, seperti karakter yang ditampilkan atau penampilan yang digunakan. Dan yang terakhir, aksi. Komedi dapat diciptakan melalui tindakan fisik ataupun komunikasi nonverbal.